Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah jelang buka puasa, dan kali ini kita akan membaca apa yang tertulis di halaman 55. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bima'rifatiha yatabayyanu ma'na al-ahadithi fi hadhihi al-bab في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشبهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويدنها في قوم كانوا فبادوا makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dengan memahami ini maka akan jelas pula makna hadis-hadis dalam bab ini dan yang setema. Adapun orang yang sekedar membacanya dan ia merasa aman dan tentram, maka ia tidak akan meraihnya. Ia menyangka termasuk suatu kaum, ternyata nampaknya mereka merasa aman dari makar Allah. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 99. Barakallahu fiik. Jadi penulis di sini mengingatkan kita bahwa apa yang sudah kita baca dari dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, asar-asar, itu jangan kita pikir itu berlaku buat orang-orang yang telah lampau. Kemudian kita merasa aman, tenang, nggak bakalan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena seandainya para sahabat yang lebih soleh dari kita, para salaf yang lebih beriman dibandingkan kita, maaf, ternyata belum dinyalakan mic-nya. Ya, ini udah dinyalakan. Jadi orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita pelajari atau ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kemudian dia merasa aman, itu berarti dia termasuk orang-orang yang akan merugi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Hanya orang-orang yang merugilah yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para ulama kita dahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, mereka itu begitu membaca ayat, membaca hadis, mereka tergetar hatinya. Mereka tersentuh, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati. Ya, berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman ini. Ya, sebagian orang di zaman ini mereka, wah itu kan meremehkan, itu kan orang dulu. Kita nggak seperti itu. Padahal justru semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin mudah tersentuh dengan ayat, dengan hadis, dengan asar. Ya, maka hanya orang-orang merugilah yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan khawatir ini bukan membuat kita menjadi was-was, menjadi cemas terus, bukan. Perasaan khawatir ini membuat kita semakin rajin belajar dan semakin berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Ya. Ketika kita merasa khawatir, maka kita terdorong untuk belajar supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai tuntunan. Tidak. Belajar cara sholat kayak apa, cara baca Quran yang benar bagaimana, cara zikir bagaimana, ya. Itu yang pertama. Jadi perasaan khawatir itu menimbulkan dalam diri kita semangat untuk belajar
agar tidak salah. Yang kedua, perasaan khawatir tadi akan membuat kita semakin berhati-hati, semakin selektif menerima berita, menerima ajaran, ya, menerima taklim, ya, semakin berhati-hati, selektif. Menerima ada orang ngirim share hadis, betul-betul kita selektif betul. Jangan-jangan yang di-share, yang diajarkan itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi inilah fungsinya perasaan khawatir dari makar Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan orang yang tidak merasa khawatir itulah orang yang merugi. Ya, dia terlalu percaya diri, merasa dirinya sudah paling beriman, ya, paling benar, akhirnya dia tidak menerima masukan, nasihat dari orang lain. Maka berhati-hatilah. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.